Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Juga nikmat waktu luang ya, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang positif ya. Saudara-saudaraku, rutin setiap hari Selasa ya kita akan membahas tentang Islam dan kesehatan. Pembahasan yang utama masih saya fokuskan pada membacakan 40 hadis sahih tentang teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita lanjutkan ke hadis yang ke-9. Hadis ini berbicara tentang pentingnya kita olahraga, pentingnya kita untuk melakukan aktivitas fisik yang hari-hari ini belum juga menunjukkan perubahan yang berarti, bahkan dengan adanya makanan online ya, ojek online ya, di samping juga kebiasaan lama di berbagai masyarakat seperti kebiasaan bersepeda ya, kebiasaan naik tangga, semua digantikan dengan alat-alat canggih yang ujungnya adalah mengurangi aktivitas fisik. An Uqbah bin Amir Al-Juhani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ta'allama romya summa tarakahu faqad asyani. Dari Uqbah bin Amirul Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang belajar memanah kemudian meninggalkannya, maka dia telah membangkang padaku. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan tentang pentingnya olahraga bagi kita semua. Pentingnya kita melakukan aktivitas fisik, melakukan olah tubuh ya, untuk menjaga badan kita dan sebagai bagian tentu dari mensyukuri nikmat sehat, terutama sehat fisik dan juga sehat mental. Walaupun hal itu tidak diungkapkan secara tegas oleh beliau dengan menggunakan kata olahraga, dengan kata aktivitas fisik, karena memang kata itu belum dikenal di masa orang Arab pada waktu itu. Tetapi makna yang terkandung dalam hadis di atas memiliki keserupaan dengan olahraga pada umumnya. Dalam hal ini, masyarakat Arab di masa lampau mengenal beberapa jenis olahraga, di antaranya adalah memanah dan menunggang kuda. Kedua aktivitas ini selain berfungsi untuk menundurkan kejantanan, sekaligus bermanfaat untuk penguatan fisik. Selain bisa memantapkan ketahanan tubuh, keterampilan menunggang kuda juga dapat difungsikan untuk maju ke medan perang ya. Demikian pula dengan belajar memanah, di samping melatih konsentrasi fisik dan psikis karena memanah membutuhkan ketenangan tersendiri,
bermanfaat pula untuk menghadapi lawan di medan pertempuran. Ya, kalau kita aplikasikan pada hari ini, seringkali zaman sekarang Pak, perang masa pakai panah gitu ya. Tetapi ketahuilah ya, beberapa ahli tentang masa depan gitu ya. Jadi konon katanya nanti kita akan kembali ke masa di mana energi itu habis ya, sehingga ya kita tidak bisa lagi menikmati kenikmatan kemudian hidup itu, dan kita kembali lagi seperti zaman dahulu kala ya, berperang menggunakan kuda, menggunakan panah ya. Jadi memang untuk konteks sekarang tentu saja wujud dan model olahraganya tidak serupa ya, walaupun ya di kalangan umat Islam ini dalam konteks menjaga sunnah-sunnahnya, kemudian banyak sekolah-sekolah Islam ini mencoba untuk melestarikan ya, atau menjaga sunnah-sunnah itu dengan latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang ya, karena itu memang yang secara teks betul-betul tertulis gitu ya. Tetapi saya kira kan sebagai manusia yang berakal ya, saya kira tidaklah kita kemudian hanya itu ya. Jadi memang harus kita ikuti kegiatan-kegiatan ataupun variasi-variasi aktivitas fisik itu selain memanah maupun berkuda maupun berenang ya. Misalnya saja tentang lari pagi, jogging, jalan-jalan, angkat beban dan lain sebagainya ya. Jadi itu juga bagian dari mengamalkan hadis di atas. Olahraga juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ketahanan dan kekebalan tubuh ya. Dengan olahraga tubuh terpacu menjadi sehat dan tidak gampang terserang penyakit. Penyegaran tubuh dari berbagai bentuk kemalasan bisa dilakukan pula dengan berolahraga. Dengan kalimat berbeda, olahraga sangat membantu dalam menjadikan tubuh sehat, segar dan kuat ya. Saudaraku, ingatlah bahwa kekuatan merupakan salah satu anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Seorang muslim haruslah kuat ya, baik secara fisik maupun mental. Jadi ya tidak cukup mental saja gitu ya, pokoknya kita siap berperang, tapi kalau fisiknya tidak asah ya agak susah gitu ya. Jadi memang hari-hari ini memang di dunia barat itu kan seringkali lebih mengutamakan fisik ya. Sementara kita di dunia Islam ya, kita ini agak sedikit terlupakan soal fisik gitu ya, tetapi kita digenjot dengan mental saja ya, sehingga ya dua-duanya harus dilengkapi. Dan saya kira syariat Islam juga mengajarkan itu ya. Jadi bukan hanya mentalnya tetapi juga harus fisiknya. Seorang muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah ya. Jadi fisik saja dengan mental lemah juga akan lemah. Mental saja tapi dengan fisik yang lemah juga kita tidak bisa berdaya apa-apa ya. Jadi memang dua hal ini hari-hari ini memang selalu yang dilihat dari keunggulan umat Islam tentu adalah di segi mentalnya ya, tetapi bukan berarti kita melupakan fisiknya. Jadi saya kira mari kita bangun dua-duanya ya, bahkan tidak hanya dua itu ya, sebagaimana selalu saya sampaikan ya, sehat secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.